Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide hantaran spesial lebaran. Ini juga bisa untuk ide jualan. Namanya Madonna Red Velvet Mosaic Cake Pudding. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan siapkan bahan A, ada 250 ml air serta 50 gram gula pasir, 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna ya. Kemudian masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu angkat, bagi menjadi 3 bagian. Tidak perlu sama persis ya, ini nanti fungsinya akan aku jadikan sebagai mozaiknya. Jadi ini adalah puding warnanya. Oke, setelah dibagi menjadi 3, kemudian akan aku berikan pewarna makanan. Ada pewarna merah, lalu pewarna biru, serta pewarna coklat muda. Lalu aduk hingga tercampur rata semuanya dan biarkan hingga dingin serta mengeras. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan yang lainnya. Siapkan untuk bahan B. Di sini ada 2 butir telur, tambahkan juga pelembut. Di sini aku menggunakan SP ya, sebanyak setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian mixer, serta aku tambahkan di sini untuk gula pasirnya. Jadi aku menggunakan 75 gram gula pasir. Masukkan bertahap, lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak. Setelah putih kental dan berjejak seperti ini, kemudian akan aku tambahkan 70 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tambahkan perisa red velvet secukupnya aja. Kalau tidak ada perisa red velvet boleh diganti pewarna merah ya. Lalu kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata semuanya. Tapi di sini aku sarankan untuk menggunakan perisa red velvet saja supaya nanti rasanya beda dan lebih enak. Setelah di mixer tercampur rata seperti ini, kemudian aku akan aduk menggunakan spatula supaya nanti tidak bantat ya untuk terigunya, karena kalau tepung terigu itu di mixer berlebihan akan bantat nanti hasil akhirnya. Ku tambahkan juga di sini minyak sayur sebanyak 30 ml. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata semua. Dan untuk pengukusnya di sini pastikan sudah airnya mendidih. Nah, seperti ini ya, warnanya merah. Lalu siapkan 18 cm loyang yang sudah dioles dengan margarin dan ditabur tepung. Tuang semuanya untuk adonan red velvet ke dalam loyang, lalu ratakan ke semua permukaan loyang. Dan setelah itu hentak-hentakkan hingga udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, di sini kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci, beri alas kain atau serbet. Setelah 25 menit kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin. Nah, ini selagi menunggu dingin untuk puding warna dan juga bolu red velvetnya, aku akan siapkan bahan 3, yaitu ada 400 ml susu UHT dan ditambah dengan 400 ml air serta gula pasir sebanyak 120 gram. Lalu 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna ya. Kemudian tambahkan di sini dengan 1 sendok makan bubuk jelly, setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, ini ada 2 butir kuning telur, juga 2 sendok makan margarin.
Kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya dan masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu masukkan margarin. Nah, setelah margarinnya mencair, kemudian akan aku masukkan untuk kuning telurnya. Nah, sekarang aku akan masukkan kuning telur. Terlebih dahulu aku tambahkan kurang lebih 2 sendok sayur puding, lalu aduk dan campur dengan kuning telur. Baru setelah itu tuang semuanya ke dalam puding. Lalu biarkan hingga mendidih dan meletup-letup. Jangan lupa sering diaduk ya, supaya tidak menggumpal untuk kuning telurnya. Setelah mendidih, lalu kemudian angkat. Nah, tahap selanjutnya setelah bolu dan juga agar-agar warnanya sudah dingin, kemudian untuk agar-agar warnanya akan aku potong-potong dadu. Lalu akan aku pindahkan ke wadah supaya lebih mudah aja nanti saat mengambil. Selanjutnya ini untuk puding margarinnya aku tuang di atas bolu red velvet tadi. Tidak perlu ganti loyang ya, gunakan loyang yang sama, dan untuk bolunya juga tidak perlu dikeluarkan dari loyang terlebih dahulu. Nah, ini tuang sedikit terlebih dahulu, kurang lebih 5-6 sendok sayur untuk puding margarinnya. Lalu tambahkan di sini puding warna, bebas aja ya, tidak perlu rapi. Lalu setelah itu tunggu hingga setengah kaku. Nah, kalau sudah setengah kaku, kemudian tuang kembali untuk puding margarin atau puding susu di atasnya. Lalu setelah itu berikan kembali puding warna secara acak aja ya, lalu biarkan lagi hingga setengah kaku. Nah, kalau selagi menunggu puding susunya sudah dingin, boleh dipanaskan lagi ya. Nah, setelah setengah kaku dipegang dengan ujung jari sudah tidak nempel di ujung jari, kemudian tuang lagi hingga habis untuk puding susu semuanya aja ya hingga habis. Nah, untuk sisa puding warna akan aku tambahkan di sini hingga habis semuanya supaya motifnya nanti tampak di bagian atas. Selang-seling aja, bebas untuk meletakkannya. Nah, kalau sudah, kemudian biarkan hingga dingin dan mengeras, bisa disimpan di kulkas. Setelah aku simpan di kulkas kurang lebih 2 jam, kemudian aku keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya. Nah, seperti ini hasilnya, kemudian akan aku balik. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Kalian bisa jual dengan utuh seperti ini aja, atau bisa juga nanti dipotong-potong. Kalau utuh seperti ini tinggal letakkan aja ke dalam mika kotak baru ditutup. Nah, sekarang saatnya aku akan memotong. Di sini aku akan bagi puding ini menjadi 20 potongan ya. Untuk modal yang aku keluarkan di sini untuk membuat puding ini sebanyak Rp35.000, dan jika dipotong-potong menjadi 20 potong. Untuk besar kecilnya kalian bisa sesuaikan sendiri aja ya, bisa 20 atau mungkin 21 atau 22. Tapi kalau 22 ketipisan ya, idealnya itu untuk 18 cm loyang itu menjadi 20 potong aja.
Nah, jika ingin dijual utuh, kalian bisa jual kisaran harganya antara 100 sampai 120 ribu. Dan jika ingin dijual potongan, boleh per potong ini dihargai 5.000 rupiah. Karena ini memang modalnya banyak ya, jadi juga rasanya juga sangat lembut dan juga enak. Jadi sepadan dengan harga yang dikeluarkan. Nah, bisa juga untuk dijual dipotong seperti ini, berikan di cup mika seperti ini. Per cupnya ini isi dengan 5 potongan, ditutup seperti ini, tinggal dijual. Puding ini sangat cocok untuk hantaran saat lebaran atau juga untuk ide jualan saat lebaran. Nah, bisa juga dijual dengan menggunakan cup aluminium foil seperti ini. Oke, ini ya untuk resepku kali ini, puding hantaran lebaran ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba berbisnis puding Madonna Red Velvet ala aku. Dan terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.